Ingat nih, ana sering sampaikan ucapan Ibnu Qayyim ini. Kesepakatan umat manusia bahwa kenikmatan tidak bisa diraih dengan kenikmatan, baik kenikmatan dunia atau kenikmatan akhirat. Ada yang sibuk dengan handphonenya, nonton film sampai rusak matanya, capek dia. Dan ada yang menggunakan gadgetnya untuk berdakwah. Dia cari potongan-potongan kajian yang bagus, dia share, dia kirim ke share. Dia juga lelah, dia share, tahu-tahu nggak bisa di share jemaah. Kenapa? Kuotanya habis. sama jemaah, dia lelah. Astagfirullah, habis sudah kuotanya. Tapi nggak sama pahalanya, nggak sama balasannya, nilai kelelahannya nggak sama, sama-sama lelah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Jamaah rahimakumullah, maka kalau kita melihat orang yang melakukan ketaatan dengan orang yang melakukan kemaksiatan, sama-sama lelah dan capek. Antum jangan berpikir orang yang berbuat maksiat itu bersenang-senang, tidak capek, tidak lelah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian merasa pedih, terluka, kalah, mereka juga sama. Mereka juga terluka dan merasakan kepedihan dalam kehidupan ini. Sama semuanya. Jadi jangan berpikir antum itu nggak mau lelah di dunia ini. Oleh karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, ajma'atil uqala min kulli millah. Semua manusia dari semua ajaran bersepakat anna na'ima la yudraku bin na'im. Ingat nih, ana sering sampaikan ucapan Ibnul Qayyim ini. Kesepakatan umat manusia bahwa kenikmatan tidak bisa diraih dengan kenikmatan, baik kenikmatan dunia atau kenikmatan akhirat. Antum kalau ngelihat orang-orang sukses, apa pikir antum mereka nggak capek, nggak lelah? Nggak bisa. Semuanya harus diraih dengan kelelahan dan kesungguhan serta pengorbanan. Walaupun mungkin model lelahnya, bentuknya berbeda-beda. Ada yang kelelahan di fisiknya, ada yang kelelahan itu di pikirannya. Ada seorang dokter yang mengatakan kepada anak, Ustaz tahu orang yang sariawan, Ustaz. Apa penyebab sariawan, jemaah? Kurang vitamin C, Masya Allah. Stres. Antum lagi sariawan sekarang? Enggak, alhamdulillah, kasih hadiah, Masya Allah. Stres ya, capek batinnya, capek hatinya, lelah dia. Ada sesuatu yang dia pikirkan. Jadi kalau antum lihat sedang sariawan, ya Allah, sedang ada yang antum pikirkan. Walaupun secara fisik kayaknya sehat-sehat antum jamaah. Dan orang yang paling sukses adalah orang yang kecapeannya mengantarkan kepada surga. Nggak apa-apa capek Ustaz, nanti istirahat. Pernah melihat orang yang berangkat ke puncak? Nih, sore ini mungkin orang berangkat ke puncak. Macet jamaah, 10 jam kadangkala berangkat. Mas 10 jam, bismillah. Nggak capek? Capek. Tapi nanti istirahat. Dia berpikir istirahat nantinya. Capek memang harus ditempuh. Dan itu dikerjakan oleh manusia karena dia tahu nanti akan istirahat. Tapi ada orang yang capek, lelah dalam kehidupan ini, tapi kemudian dia capek dan lelah abadi selama-lamanya di dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Allah mengatakan, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Nggak sama lah. Penghuni neraka sama surga sama? Nggak sama.
Mereka sama-sama lelah di dunia, tapi nanti di sana nggak sama. Ashabul jannati humul faizun. Mereka penghuni surga, orang-orang yang sukses yang sebenarnya. Di surah Al-Qalam Allah bercerita tentang sekelompok manusia yang lelah berkebun, bertani. Dia mungkin punya kebun kurma atau kebun anggur. Dia capek dan lelah merawat itu kebun sampai berbuah, sampai siap panen. Apa kata Allah? Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Ada penghuni surga, surga dunia, taman-taman. Dia punya kebun yang Masya Allah dengan buah-buahannya. Idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin wala yastathrun. Ketika mereka ada 3 saudara mengatakan besok kita panen pagi-pagi. Mikir nih, malam hari sudah capek dia. Gimana bisa panen yang hasil panennya nggak dikasihkan ke fakir miskin? Ya sudah, malam hari mereka tidur, pikirnya sebelum subuh berangkat sudah. Sebelum orang-orang miskin tahu kita panen aja punya kita. Fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun fa asbahat kassarim. Mereka tidur, Allah kirim petir, Allah kirim api yang menghanguskan taman mereka, kebun mereka. Mereka sedang tidur, tapi malam udah capek dia pikiran. Fatanadaw musbihin anighdu ala harthikum in kuntum sarimin. Subuh-subuh ya berangkat, kita panen. Kalau kalian mau panen sekarang waktunya panen. Fantalaqu wa hum yatakhafatun alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin. Mereka berangkat sambil ngobrol, hari ini jangan ada orang miskin yang masuk kebun kita. Dia udah capek ngadepin orang miskin, lelah dia. Bertani lelah, merawatnya lelah, sekarang dikasih pikiran lagi lelah karena takut orang miskin menikmati hasil kebun mereka. Lalu apa kata Allah? Falamma ra'auha qalu inna ladhallun bal nahnu mahrumun. Ketika ngelihat kebunnya, apa kata mereka? Kayaknya bukan ini kebun kita. Enggak bukan. Salah jalan kita tadi. Kata yang lainnya, enggak, ini kebun kita. Kita diharamkan menikmati hasil kebun kita. Apa kata mereka? Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Yang paling soleh di antara 3 saudara ini mengatakan, aku kan udah ngomong sama kalian, kenapa kalian tidak bertasbih memuji Allah Azza wa Jalla? Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, kami orang-orang yang zalim. Fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun. Selesai, malam kepikiran, pagi kebunnya habis, belum selesai masih capek lagi, mereka saling mencela. Ini gara-gara kalian nih, gara-gara kita nggak mau sedekah. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Kita manusia-manusia yang telah melampaui batas, kata mereka. Lalu mereka mengatakan kembali kepada Allah setelah capek lelah, asa rabbuna ayyubdilana khairam minha inna ila rabbina raghibun. Ya, semoga Allah gantiin kita ya. Berharap dikasih ganti sama Allah Azza wa Jalla. Lalu apa kata Allah? Kadzalikal azab. Begitulah azab Allah. Jadi setelah perasaan mereka yang lelah, dihancurin kebunnya. Ketika kebun hancur, hatinya juga ikut hancur dan binasa. Wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan azab akhirat itu jauh lebih besar kalau mereka ngerti.
Selesai itu Allah berbincang tentang orang-orang capek yang lainnya, orang-orang yang lelah yang lainnya. Allah mengatakan innal muttaqina innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya buat orang-orang yang bertakwa, orang bertakwa itu lelah hidupnya jamaah. Ada banyak perintah yang harus dia kerjakan, ada banyak larangan yang harus dia tinggalkan. Maka Allah katakan buat mereka ada surga yang penuh dengan kenikmatan, berbeda dengan taman yang sudah hancur milik manusia tadi. Lalu Allah mengatakan afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Mana mungkin kita menyamakan orang Islam sama orang-orang jahat? Nggak mungkin lah. Malakum kaifa tahkumun? Kalian belajar di mana bisa menvonis seperti itu? Menyatakan sama aja semuanya, semua agama sama, nggak sama jemaah. Masa yang menyembah Allah la ilaha illallah dengan yang mengatakan Tuhan itu tiga, Tuhan itu banyak sama? Orang-orang musyrik aja ngerti dan paham. Orang-orang kafir itu di kota Mekah kalau diajak mengatakan la ilaha illallah, apa kata mereka? Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Ini sungguh hal yang menakjubkan. Gimana Tuhan yang banyak dijadikan satu? Enggak. Mereka enggak mau dengan tauhid. Lelah jamaah. Orang yang bertakwa itu capek dan lelah melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Nih perempuan, ada perempuan yang kerjanya keluar masuk pasar, keluar masuk mall, keluar masuk salon, spa, apalagi ya tempat-tempat perempuan tiap hari. Kira-kira ketika dia keluar ke tempat-tempat itu lelah apa enggak dia jemaah? Lelah dia. Tapi ada perempuan-perempuan yang keluar masuk majelis ilmu. Lelah enggak dia? Lelah juga. Kepanasan. Kadang-kala datang ke majelis ilmu bawa anaknya, bapaknya pura-pura mau khusyuk dengerin, anak-anak jagain. Insya Allah bapaknya. Lelah, capek jemaah. Ada yang sibuk dengan gadgetnya, main game. Kira-kira orang main game itu capek enggak? Ada yang mati main game. Nah, ada yang Masya Allah orang yang kalau sudah game online itu jemaah, kadang-kala dia mau ke toilet ditahan, pakai selang dia, cari selang. Sehat daripada ke toilet ke dia. Dia hatinya capek, tubuhnya capek. Ada yang sibuk dengan handphonenya, nonton film sampai rusak matanya, capek dia. Dan ada yang menggunakan gadgetnya untuk berdakwah. Dia cari potongan-potongan kajian yang bagus, dia share, dia kirim ke share. Dia juga lelah, dia share, tahu-tahu nggak bisa di share jemaah. Kenapa? Kuotanya habis. sama jemaah, dia lelah aja. Astagfirullah, habis sudah kuotanya. Tapi nggak sama pahalanya, nggak sama balasannya, nilai kelelahannya nggak sama, sama-sama lelah. Ada yang sibuk malam Ahad ini kemana? Ada yang macet kajian. Astagfirullah, ini kajian Ustaz Syafiq yang bikin macet ini. Parkir, lelah dia jemaah. Nah, sampai masjid nggak dapat tempat. Ada yang lelah malam ini sedang ke tempat hiburan. Iya, dia juga sedang macet. Dia sedang lelah. Tapi nggak sama nilai kelelahannya. Ada yang sibuk liburan ke luar negeri, berangkat ke Singapura, ke Malaysia, ke Australia, ke New Zealand, kemana lagi? Ada yang ke Amerika. Sama dia capek, nunggu di airport, lelah. Pernah melihat di airport kumpulan orang yang capek untuk berlibur ke luar negeri dengan kumpulan orang yang capek lelah menuju ke Baitullah. Sama-sama capek, nunggu di airport. Kadang-kala satu pesawat jemaah.
Karena kalau mau ke Eropa itu biasanya ke Timur Tengah sana dulu. Sama satu pesawat turun di Jeddah. Yang satu ke Mekah, yang satu ke Belanda. Sama-sama capek. Tapi tidak sama nilai capeknya di sisi Allah Azza wa Jal. Kelelahan mereka itu berbeda. Ada yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, bangun masjid, bangun sekolahan untuk dakwah. Ada yang membelanjakan hartanya fi sabilis syaitan. Sama-sama lelah. Kadang-kala dia merasa, aduh duit anak keluar habis, ternyata kurang zen. Apanya kurang zen? Tempat hiburannya kurang bagus atau macam-macam. Dia juga lelah. Dia capek mengumpulkan harta tersebut. Ada yang berdiri di jalan sekarang ini ngobrol mungkin. Antum pikir orang pinggir jalan ngobrol nggak capek? Capek, lelah dia di sana. Ada yang berdiri sedang sholat mengatakan Allahu Akbar. Sama-sama berdiri, sama-sama lelah. Kadangkala tengah malam, sepertiga malam akhir, sama-sama begadang. Yang satu begadang dengan Qur'annya, yang satu begadang main gaple, main remi. Lelah enggak? Lelah. Kadangkala orang main remi jamaah sambil kupingnya dijepit. Astagfirullahaladzim. Itu dia. Sama-sama lelah dia. Dia aduh. Yang itu begadang juga. Mulai selesai juz tabarok dia, masuk ke juz amma yatasaalun. Alhamdulillah malam ini aku hatam ya Allah. Sama lelah. Berapa lama antum hatam? Alhamdulillah Ustaz, 7 hari Pak Ustaz. Lelah enggak menghatamkan Al-Quran Karim? Lelah Ustaz. Tentunya kata Nabi SAW, ajruki ala qadri nasabiki. Pahalamu sesuai dengan tingkat kelelahanmu. Itu dikatakan kepada Aisyah ketika tawaf naik onta. Beda pahalanya. Yang tawaf jalan kaki dengan yang tawaf naik onta. Ini sama-sama ketaatan, tapi semakin lelah semakin besar pahala yang akan didapat. Jemaah haji, kita lihat sebagian berangkat naik pesawat. Semuanya naik pesawat sih jemaah. Tapi ada yang di depan, ada yang di belakang. Yang di depan sampai duluan biasanya. Duduknya Masya Allah bisa selonjoran, bisa tidur. Tiap berapa menit datang pramugari. Bapak mau makan apa? Masya Allah, mana menunya? Yang di belakang gak pernah ditanyai macam-macam. Ayam apa ikan? Langsung kasih. Sama pahalanya gak sama lah. Sesuai dengan kelelahannya. Jemaah haji yang tinggalnya jauh, jalan kaki ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram, dengan yang hotelnya turun langsung sampai masjid. Bahkan yang tinggal di hotel itu nggak perlu ke masjid karena softnya sudah nyambung sampai ke hotelnya. Jadi turun dari hotel langsung Allahu Akbar. Nggak sama dengan yang jalan kaki sampai masuk ke masjid. Pahalanya jemaah. Itu dalam ketaatan. Gimana antara ketaatan dengan kemaksiatan? Ada istri-istri yang tahu diri dia. Dia tidak ingin membebani orang tuanya yang sudah melahirkan dia. Dia tidak ingin orang tuanya juga sedih dengan kesedihan dia. Cukup sudah ibunya merawat dia. Cukup sudah orang tuanya lelah mencarikan suami buat dia. Cukup sudah. Maka tuh yang